Halo semuanya, apa kabar? Oke, sekarang kita bicara tentang IKN, hilirisasi, dan pengembangan lanjutan dari infrastruktur yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden kita yang keren, top, dan diakui oleh seluruh dunia ya. Ya, mungkin sebagai pengantar ya, aku ingin cerita sedikit tentang IKN, bahwa memang kita membutuhkan IKN ya. Orang seperti Pak Jokowi itu adalah orang yang progresif, revolusioner, visioner ya. Progresif artinya berpikiran maju, kemudian revolusioner, melakukan perubahan secara cepat ya, secara besar-besaran dan secara cepat. Kemudian visioner, yaitu mempunyai visi yang jauh ke depannya. Ya, menurut saya IKN itu memang penting ya. Kenapa penting ya? Ini memang secara ekonomi nggak langsung jebret, langsung terasa itu efeknya secara nasional. Tapi ada yang penting di situ untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur tadi, guys ya. Kita nggak bisa langsung membangun ekonomi begitu saja tanpa kita menata kita punya negara ya, yaitu khususnya di bidang sosial, politik, dan ekonomi ya. Jadi untuk sampai ekonomi itu harus ngelewatin sosial politik. Kalau kita bicara bermasyarakat, bicara bernegara, berbangsa bernegara, kan kita bicara sosial, politik, ekonomi, budaya. Untuk sampai di tahap ekonomi, kita harus melewati dulu tahap sosial politiknya. Kita harus punya politik yang sedemikian rupa supaya kita bisa mendapatkan ekonomi yang kita cita-citakan. Tapi politik kita juga kan tergantung dari sosialnya kita seperti apa ya. Sosialnya kita tuh seperti apa, sosialisme ala Indonesia itu kayak gimana gitu ya. Untuk mencapai cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, kita harus menata bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dan yang pertama sekali adalah sosial dan politik, dan yang paling pertama adalah sosial gitu ya. Sosialnya ini yang harus dipahami dulu ya kan. Nah, untuk memahami sosial, politik, ekonominya kita, itulah kenapa Presiden kita yang luar biasa Pak Jokowi itu mendesain IKN itu, menyegerakan perpindahan ibu kota, karena di ibu kota ini nanti akan didesain sedemikian rupa pola-pola kehidupannya gitu ya, secara sosial, politik, ekonomi, bahkan hingga budaya. Seperti apa sih kebudayaan Indonesia itu ya, kita akan paham, yang kemudian akan kelihatan buat kita seperti apa sih kepribadian Indonesia. Tapi kalau kita tidak menata sosial politiknya itu, kita tidak akan mengerti seperti apa sih kebudayaan Indonesia, seperti apa sih kebudayaan Pancasila itu kita akan nggak pernah terwujud masyarakat adil dan makmur itu. Dan seperti apa sih kepribadian Indonesia itu kita tidak akan pernah ngerti, guys ya. Sehingga kalau kita nggak ngerti, akhirnya kita berjalan tidak sesuai dengan amanat para pendiri bangsa kita, bagaimana kita harus maju ke depannya, bagaimana kita menjalankan revolusi, bagaimana jalannya revolusi kita, ya apa pakem revolusi kita ya, bagaimana kita mendesain negara kita, itu tidak akan membuat kita mencapai cita-cita kita, yaitu cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur yang berbudi pekerti luhur. Karena terkait karakter budi pekerti ini juga akan menentukan maju tidaknya sebuah bangsa kan gitu. Cita-cita besar kita mewujudkan dunia baru yang menghapuskan pola-pola lama, eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa gitu. Feodalisme, pemisahan manusia, pengkastaan manusia, termasuk juga penaklukan pendudukan ya, imperialisme dan kolonialisme itu barang usang ya buat fitrah penciptaan manusia, buat social conscience of man ya, kecenderungan hati sosialnya manusia itu usang ya. Pembedaan manusia, pemisahan manusia, pengkastaan, feodalisme, ada eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa kan gitu ya. Terus ada perbudakan dan lain-lain, imperialisme, kolonialisme, penaklukan pendudukan, termasuk negara imperium. Gitu ya. Negara imperium ini juga termasuk usang. Negara kolonial, negara imperium ya bro Ali ya. Gitu. Jadi kalau kita tidak memahami sosial, politik, ekonominya kita tidak tahu seperti apa kebudayaan kita. Kalau kita tidak tahu kebudayaan kita, tidak tahu kepribadian kita seperti apa. Dan semuanya itu bertitik mula dari sosialnya kita. Seperti apa sosialisme ala Indonesia? Apa yang disebut dengan
sosionasionalisme, ya. Apa yang dimaksudkan masyarakat Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu kebangsaan Indonesia? Kalau kita nggak ngerti seperti itu, ya sudah, kita akan mencapai cita-cita tanpa sistem, gitu loh. Dan menggapai cita-cita tanpa sistem ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, ya. Tidak mungkin kita bicara satu negara, satu bangsa, bagaimana mencapai cita-cita sebuah bangsa, yang mana membutuhkan negara, gitu ya. Negara yang akan menjadi alat untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi mekanisme-mekanisme daripada negara tersebut, ya, seperti ada mekanisme kesatuannya, ada mekanisme republiknya, Bhinneka Tunggal Ika, kedaulatan rakyat, yang mekanisme-mekanisme tersebut itu akan membuat negara itu sendiri sebagai mesin, ya, untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Ya, khususnya kita ingin menjadi masyarakat yang adil dan makmur, ya kan, berbudi pekerti luhur, dan mampu menyumbangkan kontribusi kepada dunia internasional, dunia yang baru, tatanan dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Tatanan dunia baru yang di situ ada ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, gitu. Jadi kembali lagi ke nasional, ke tingkat tataran nasional ini kita tidak akan bisa mencapai cita-cita kita sebagai masyarakat yang adil dan makmur kalau kita tidak memahami sosial, politik, dan ekonominya kita. Bagaimana kita desain daripada sosial, politik, ekonominya kita itu. Dan yang paling basic di sini adalah sosialnya, ya, sosialisme Indonesia yang saya bilang tadi, ya, sosialisme Pancasila, sosionasionalisme masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan Indonesia. Ini kan terkait dengan persatuan, bagaimana kita bersatu sebagai sebuah bangsa. Karena bagaimana kita bersatu sebagai sebuah bangsa itu menentukan politik dan menentukan ekonomi, bentuk ekonominya, desain ekonominya, gitu ya. Bagaimana kita berbagi kesejahteraan, bagaimana kita menjalankan politik, itu dipengaruhi oleh bagaimana kita bersatu. Negara kesatuan dan negara syarikat berbeda, politik dan ekonominya itu berbeda jelas, ya. Makanya bagaimana kita bersatu itu menentukan bagaimana kita menjalankan politik dan ekonomi kita, ya. Kepribadian kita itu titik berangkatnya dari bagaimana kita bersatu. Ya, kita bersatu sebagai masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita disebut sosionasionalisme atau kebangsaan yang sosialistik, ya, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang mengejar kebaikan, kebajikan, cinta kasih itu, yang mengkerucut menjadi saling menghormati kemerdekaan dengan berperi kemanusiaan, berperi keadilan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, dengan ketuhanan dan kemanusiaan seperti ini, kita mendasari persatuan kita. Jadi persatuan kita itu bisa dibilang persatuan didasari oleh cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama manusia. Dan ini, persatuan seperti ini dapat membuat kita bersatu sebagai tubuh yang satu, walaupun kita dalam keberagaman, walaupun kita berbeda-beda agama, suku, ras, agama, gitu, nasab, darah, dan segala macam. Kita bisa menjadi tubuh yang satu. Ini kerennya, ini rahasianya, ya, daripada persatuan Indonesia itu kenapa bisa berbhinneka tunggal ika dan negaranya sebagai satu kesatuan, sebagai umatnya satu, umat bangsa Indonesia, umat Indonesia yang satu kesatuan, gitu. Tubuh yang satu, satu keluarga besar, gitu kan. Jadi mari kita pahami sosialisme ala Indonesia itu seperti apa, supaya kita mengetahui bagaimana politik dan bagaimana ekonomi kita, supaya kita dari tiga hal itu, sosial, politik, ekonomi, kita mengetahui kebudayaan kita, karena kebudayaan kita lahir daripada kombinasi dari ketiga hal tersebut. Sosial, politik, ekonomi itu akan memberikan kepada kita suatu kebudayaan, Jadi kalau kebudayaan itu bukan cuma tari, lagu, gitu ya, atau kerajaan-kerajaan, bukan, tapi bagaimana kita menjalankan kehidupan kebangsaan kita, bagaimana hukum undang-undang hidup kita, bagaimana cara kita berkehidupan kebangsaan, kan, dalam konteks kemerdekaan, dalam konteks kebangsaan, gitu kan, kerakyatan, itu suatu kebudayaan, ya. Sehingga kita mempunyai sebuah karakter dan kepribadian. Jadi melaksanakan Pancasila itu nggak ujuk-ujuk butir-butir, gitu ya, tapi Pancasila itu dia harus bermanifesto, ya, harus bermanifestasi menjadi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sosial, politik, ekonomi, budaya inilah yang akan menjadi kepribadian kita tuh, ya, kepribadian kita. Itulah kemerdekaan. Dengan kita bersatu kita merdeka, karena kita nggak berantem jadinya, kan. Dengan kita bersatu kita merdeka.
ya. Persatuan kita menimbulkan kemerdekaan seperti itu, kita dapat bersatu. Terus kemerdekaan kita apalagi, kita dapat melanjutkan persatuan kita itu dengan bergotong royong, membangun kehidupan kita. Kita dapat bermusyawarah di dalam keberagaman, perbedaan suku, rasa, agama, dan lain-lain. Itu suatu kemerdekaan, ya kan? Kita bisa menghasilkan suatu keputusan bersama yang baik buat semua, itu ya. Kita mampu bersatu sehingga kita dapat bermusyawarah dengan baik. Walaupun mungkin di situ ada perdebatan, cekcok, mungkin juga sangat keras perdebatannya, sangat sengit sekali gitu. Tapi karena kita tetap mendasarkan diri kita kepada ketuhanan yang Maha Esa, mendasarkan kemanusiaan yang beradab, harus adil beradab, bukti kita mencintai Tuhan ya, bukti kita menjunjung tinggi ketuhanan, kebaikan, kebajikan, cinta kasih. Kita berpikir hikmah dan kebijaksanaan gitu ya. Seperti apapun sengitnya kita berdebat, seperti apapun sengitnya perdebatan atau percekcokan di dalam permusyawaratan itu, tidak akan merusak tatanan gitu, tidak akan membuat kita menjadi pecah belah, bermusuh-musuhan, apalagi perang gitu ya. Tidak. Nah, gitu. Inilah kerennya gitu ya, kemerdekaan, saling hormat menghormati itu ya. Itulah semangat proklamasi, semangat berjuang mati-matian penuh dengan idealisme. Jadi kita lebih mementingkan idealisme daripada kekuasaan ya, bukan kekuasaan nomor satu tapi idealisme. Kekuasaan kita disusun, dibentuk di atas dasar idealisme kemerdekaan ya, idealisme kemerdekaan yang tadi itu yang terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, persatuan Indonesia. Kita ingin merdeka, ingin bersatu, dan kita bersatu kita merdeka, kita bebas dari ancaman manusia-manusia lain ya, yang punya agama, pola pikir dan lain-lain berbeda dari kita gitu kan. Jadi semua orang aman, damai, tentram gitu kan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terancam oleh cara berpikir dan keyakinan pihak manapun. Nah, persatuan seperti ini membuat kita dapat menjadi satu kesatuan bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang terbentuk di Sumpah Pemuda itu, dia terkristalisasi, dia makin padat dia gitu ya, makin padat dia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Umat Indonesia, masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, tubuh yang satu, satu kesatuan. Mantap sekali guys. Nah, setelah kita memahami siapa kita sebagai bangsa, otomatis kita tahu kita mau kemana, kan gitu kan. Kita mau kemana kita sebagai bangsa dalam bentuk negara kita yang kita susun, itu kemana arahnya gitu, itu mau kemana itu dari diri kita yang seperti ini, terbentuk seperti ini, lahir seperti ini, diproklamasi ya sebagai bahan baku, sebagai sarana negara. Kita mau kemana? Tentu saja kita mau kemananya itu dengan melihat kepada diri kita, kondisi kita, keadaan kita, kelahiran kita, kejadian kita, takdir kejadian kita, yaitu diproklamasi. Ya, karena kenapa itu disebut kelahiran? Ketika kita putus dari si kolonial, kita lahir, kita berdiri sendiri, gitu kan? Kita bisa menentukan hidup kita sendiri dan bisa mendirikan negara kita sendiri, ya kan? Dan mempunyai desain negara yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut dan takdir kelahiran dan kejadian kita waktu kita lahir di proklamasi ini. Sehingga kita tahu, jadi politik kita tuh harusnya kayak gimana. Oh, politik kita itu politiknya masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, politiknya masyarakat yang tidak bisa dibagi-bagi, politiknya masyarakat yang berdasarkan persatuannya itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengejar kebajikan, kebaikan, mengesahkan Tuhan dengan bersatu, dan yang mengkerucut menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, saling memperlakukan dengan adil dan beradab. Kalau mungkin masing-masing mempunyai keadilan berbeda-beda ya definisinya, tapi dengan kita beradab, adil dan beradab ini memastikan semuanya enak gitu, memastikan semuanya itu aman, damai, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terancam oleh cara berpikir dan keyakinan pihak manapun. Nah, bagaimana dengan IKN? Nah, IKN itu sebenarnya mau memperkenalkan itu gitu loh, mau memahamkan apa sosialisme kita, apa politik kita, apa ekonomi kita, dan apa kebudayaan kita. Itu maksud daripada IKN. Karena kalau mau dijelasin pakai teori-teori itu susah, nggak gampang gitu loh. Mau berapa jam kelas gitu, penataran P4 Pancasila segala beribu-ribu jam nggak akan paham gitu. Tapi kalau kita bikin ibu kota negara Nusantara, ya kan? Itu akan ditunjukkan, akan dibentuk di situ desain daripada infrastruktur aja akan menggiring kita untuk membentuk sosialisme yang seperti apa itu, ya kan?
Begitu juga dengan desain itu juga akan membentuk politik kita tuh kayak apa, dan akan memaksa kita untuk punya ekonomi seperti apa gitu. Jadi makanya perlu yang namanya infrastruktur. Sama seperti badan kita nih. Badan kita kan kayak begini ya, kepala, tangan, tubuh. Dengan bentuknya seperti cara berpikir kita, apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, segala macam itu ditentukan oleh desain bentuk penciptaan daripada badan kita ini kan begitu. Ya kan? Kalau kita nggak paham sosial politik ekonomi kita, ya udah kita mau cuma sekedar bangun ekonomi gitu, ngejar-ngejar, yang akhirnya itu akan sia-sia belaka ya. Akan kayak mimpi siang bolong gitu. Cuman cita-citanya doang gede tapi ujung-ujungnya itu capek sendiri, kayak fata morgana gitu. Kayak orang yang sa'i dari sofa ke marwah ke sofa, bolak-balik terus gak ada habis-habisnya gitu kan. Yang diketemukan cuma apa? Fata morgana. Kenapa? Karena dia nggak bermindset baitullah, dia nggak bermindset rumah kemerdekaan kayak baitullah gitu kalau dalam agama ya. Kan ada 3 tuh di situ kan, baitullah, sofa, marwah, kan gitu tuh. Karena marwah ini kelihatannya lebih ada air gitu, lebih menarik, lebih gampang, lebih ini nggak perlu berkorban atau ini. Itulah yang didatengin kiri kanan terus bolak-balik ya, dari satu fata morgana ke fata morgana lain. Akhirnya capek sendiri, tepar. Ya Indonesia udah berapa kali tepar? Ya nggak? Sofa marwah, ya kan? Nah kita harus berkelanjutan. IKN ini adalah caranya bangsa Indonesia untuk memahami apa sosialismenya. Ya sosialisme yang tadi itu masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Apa politiknya? Politik yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya kan? Tidak liberal, tidak sikut-sikutan, tidak gontok-gontokan ya, tidak cuma taunya kepentingan sendiri ya, tapi menjunjung tinggi permusyawaratan, mufakat, perwakilan, dihormati semua. Ya memang harusnya kan kita menjadi MPR itu lembaga tertinggi ya, permusyawaratan perwakilan gitu kan, merepresentasikan kedaulatan rakyat. Tapi kan nggak siap kita juga sekarang. Ya Amin Rais ngomong kayak gitu kan cuma mau cari celah aja gitu ya, untuk membatalkan ini itu kan. Ya, tapi kita nggak siap gitu loh. Bagaimana supaya kita siap? Ya kita harus siapnya itu harus paham dulu nasionalisme kita seperti apa, kebangsaan kita bangsa seperti apa, persatuannya kayak gimana, persatuan kekeluargaan, persaudaraan itu seperti apa. Harus terpahamin dulu gitu. Jangan berbeda agama itu ribut, berbeda ini musuh-musuhan gitu kan. Nah itu nggak benar. Bagaimana kita mau berkedaulatan rakyat kalau kita pecah belah? Ada nggak kedaulatan rakyat yang pecah-pecah gitu? Nggak bisa ya. Makanya Republik Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan rakyat berdaulat gitu loh. Kalau rakyatnya pecah belah nggak bisa berdaulat, nggak akan berdaulat ya. Karena rakyat itu akan saling bermusuh-musuhan, dia akan saling menjatuhkan, akan saling ini ya, saling membantai ya gitulah. Jadi IKN itu, nah IKN itu akan membentuk mindset ya kan, mindset keadilan sosial ya, mindset Pancasila itu benar-benar akan kita paham. Jadi kita paham semua itu, tetek bengek berisi daripada Pancasila itu. Kalau IKN ini sudah berjalan, ada penyelenggaraan politik, ada penyelenggaraan ekonomi di situ yang sejalan dengan konseptualnya negara Indonesia, jadi konstitusi terbuka semua, sadar semua siapa kita, mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia ini gitu loh ya, sehingga nggak ada lagi tuh yang namanya konflik-konflik antar golongan yang sifatnya itu norak gitu kan, yang satu ngomongnya nggak jelas, yang satu ngomongnya nggak jelas, tapi dua-duanya ribut seolah-olah yang paling tahu tentang Indonesia. Nah dengan IKN ini semua akan terbuka di matanya kita, mata batin kita semua akan terbuka dengan berdirinya itu IKN, berjalannya, beroperasinya itu IKN itu. Di backup lagi dengan yang namanya hilirisasi, teman ekonomi kita ya, hilirisasi ditambah lagi dengan pengembangan daripada struktur-struktur yang sudah ada itu, pengembangan kantong-kantong ekonominya, mobilisasi ekonominya, transport produk-produk ya, transport ekonomi, bahan-bahan ekonomi itu kan wah luar biasa. Jadi nggak bisa begitu saja. Ini orang-orang yang menolak IKN itu ya aduh, banyak pejabat tinggi tapi nggak paham gitu.
Tapi memang Jokowi dia nggak banyak ngomong ya. Ya dia mengharapkan orang-orang seperti kita itu yang membela beliau tuh. Ya, kalau belum jadi IKN-nya. Tapi kalau sudah jadi, mereka semua pengen paling depan tuh. Ya, orang kalau sudah tahu yang benar yang bagus kan kayak begitu. Tadinya ngenyek, tadinya ini, pas gitu jadi dia paling depan. Ya begitulah. Kita harus membantu sesama kita, bangsa kita ini, untuk saling membantu untuk melihat bagaimana ke depan ya secara visioner ya. Itu yang dimaksud dengan progresif revolusioner. Visioner, progresif itu berpikiran maju, revolusioner itu membuat perubahan secara besar-besaran dengan waktu yang cepat gitu. Progresif revolusioner visioner itu dilambangkan dengan IKN itu, ya kan? Berpikiran maju, berpikiran berubah dengan mendobrak yang usang-usang, yang lama-lama ya. Jadi bukan cuma sekedar upacara di sana, itu bukan cuma sekedar gagah-gagahan ya, bukan cuma sekedar seni bangunan, arsitektur, bukan itu yang dimaksud, bukan itu bro, bukan itu yang dimaksud. Tapi kesadaran, awareness ya, kesadaran sosial kita ya, social conscience of man ya, kesadaran sosial manusia di dalam bersatu, dalam menjadi sebuah bangsa, menyelenggarakan politik, menyelenggarakan ekonomi. Itu harus sadar dulu. Kalau belum kebayang kan kita nggak saling percaya, merasa lebih tahu masing-masing. Oke, jadi itu ya brother and sister semuanya. Mudah-mudahan mari kita dukung IKN, kita dukung hilirisasi, kita dukung pengembangan lanjutan daripada infrastruktur yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden kita yang luar biasa, diakui secara internasional ya, disebut sebagai pemimpin dunia, mau diangkat jadi ketua Dewan Keamanan PBB, itu yang keren ya. Tapi bangsanya sendiri yang ini ya, ternyata yang nggak senang sama Jokowi, mereka toh ya. Mereka yang nggak tahu apa itu NKRI, mereka yang nggak ngerti apa itu Pancasila gitu ya, mereka yang nggak tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Pantesan ya mereka ya, orang-orang kayak gini emang harus ditatar gitu kan. Oke, akhirnya itu aja. Mudah-mudahan kita semua memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia, dengan jalan sekali lagi kita memahami sosialisme ala Indonesia, demokrasi yang terpimpin, ekonomi yang terpimpin, kepribadian Indonesia, kebudayaan Indonesia sebagai kepribadian Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.